Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sumber belajar yaitu mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sumber belajar mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan pembelajaran yang pertama sebab-sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah. Kemudian yang kedua menceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah. Yang pertama sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah di Madinah. Ya, hijrah itu merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Yang mana hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Karena di Mekah nanti ada banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi yang menyebabkan Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan utama hijrah adalah menyelamatkan umat Islam dan menyebarkan dakwah Islam dengan lebih baik karena di Mekah terjadi banyak kendala, terjadi banyak masalah, terjadi banyak sekali penyiksaan-penyiksaan. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Nah, berikut adalah sebab-sebabnya. Sebab yang pertama itu ada tekanan dan penindasan di Mekah. Yang pertama, umat Islam di Mekah terus mengalami penyiksaan, penganiayaan, dan tekanan fisik maupun psikologis. Yang kedua, kaum Quraisy menentang atau tidak setuju dengan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena dianggap merusak tatanan sosial dan agama mereka. Nah, ini ada beberapa contoh tokoh-tokoh yang mengalami penyiksaan. Nah, yaitu yang pertama ada Bilal, kemudian Sumayyah, nah, dan lain sebagainya yang disiksa dengan brutal. Yang kedua, hambatan dalam berdakwah. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan berdakwah di Mekah dan akhirnya mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan hijrah. Nah, dakwah Islam yang di Mekah itu sulit berkembang karena banyaknya penentangan dari masyarakat Mekah. Nah, kemudian Nabi Muhammad hanya dapat berdakwah di kalangan yang terbatas dan sering mendapatkan perlawanan yang keras dari pemuka Quraisy. Nah, karena ketidak efektifan ini, Nabi Muhammad melakukan hijrah. Nah, sebab yang ketiga, ajaran Islam diterima di Madinah. Sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW sudah mulai mendapat perhatian dari penduduk Madinah, terutama warga penduduk Madinah yaitu Yastrib yang menerima ajaran Islam dengan terbuka. Bahkan mereka mengundang Nabi untuk berhijrah dan menjadi pemimpin mereka. Contoh pada Baiat Aqobah. Perwakilan Madinah berjanji untuk mendukung Nabi Muhammad SAW.
Terus hijrah juga merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diungkapkan di surat Al-Baqarah ayat 218. Kutipan artinya seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih besar derajatnya di sisi Allah. Nah, itu yang menyebabkan Nabi Muhammad melakukan hijrah di Madinah. Kemudian sebab yang kelima, keselamatan Nabi dan umat Islam. Hijrah ke Madinah memberikan perlindungan bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Nah, di Madinah, Nabi mendapatkan tempat yang aman untuk menjalankan ibadah dan menyebarkan agama Islam tanpa gangguan. Nah, keamanan di Madinah memungkinkan Nabi Muhammad SAW fokus pada pengajaran Islam dan pembentukan komunitas Muslim yang kuat dan solid. Terus yang selanjutnya, lingkungan yang mendukung dakwah. Nah, di Madinah itu masyarakatnya lebih terbuka. Tidak seperti di Mekah, banyak kaum Quraisy, suku Quraisy yang menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau di Madinah masyarakatnya lebih terbuka terhadap dakwah Islam karena sudah mengenal ajaran Nabi melalui pertemuan sebelumnya. Kemudian di Madinah juga menjadi basis untuk pengembangan ajaran Islam yang lebih luas dan penguatan antara sesama Muslim. Nah, contohnya yaitu pembentukan Piagam Madinah yang menjadi dasar kehidupan bersama antar berbagai suku dan agama di Madinah. Terus pada akhirnya kesimpulan, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah bukan hanya peristiwa perpindahan tempat, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Sebab-sebab utama hijrah antara lain penindasan di Mekah, penerimaan di Madinah, perintah Allah, serta untuk menyelamatkan umat Islam dan mengembangkan dakwah yang lebih efektif. Nah, hijrah juga membawa dampak besar dalam penyebaran Islam dan pembentukan negara Islam pertama di Madinah. Ya, demikian video sumber belajar yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.